Maksudnya wujud yang ada di botol itu rembetan, dan yang gue lihat wujud apa tuh nggak lo? Wujud pocong, muka hitam, mata putih. Itu yang gue lihat di mimpi. Posisinya tuh pas kita ngobrol di rumah kan ada kaca ya. Dia tuh di depan kaca, men. Nah itu perasaan lu gimana itu Jal? Di saat lu bisa ngeliat-ngeliat kayak gitu? Ya normalnya reaksi ya yang biasa lah ya. Pasti pertama takut yang kayak gue bilang. Iya, yang takut. Gue cuma denger suara batu ya takut, cuman lama-lama jadi terbiasa. Iya, sampai ada kata tuh bisa karena terbiasa. Akhirnya gue bisa berani karena terbiasa. Udah kayak hari lagi. Iya lah, bodo amat lah kayak gitu. Karena yang gue percaya kan emang ada dua alam yang berbeda gitu. Kita tuh hidup emang berdampingan kan. Mereka ada di alamnya mereka, ya kita ada di alam kita. Gitu aja sih. Jadi ya udah, selama dia nggak ganggu, ya terserah lu mau ngapain, mau jungkir balik kek, nggak masalah ya. Jadi kan tadi di awal cerita itu lu semenjak lo ngelihat siluet putih itu, lo bisa ngelihat ini nih, setan-setan ini nih. Nah menurut lo itu si siluetnya ini apa dia emang jin yang ngebukain lo pintu gitu lo buat bisa ngeliat dia, atau mungkin dia penjaga lo gitu kan, atau mungkin apa gitu, lo tahu nggak sih sebenarnya itu? Gua nggak tahu. Tapi pokoknya yang paling banget gua yakinin atau gua kemungkinan besar lah itu sesuai kesimpulan yang gue ambil ya, kayak ya itu salah satunya kenapa gue bisa sepakat itu tuh biasanya dari jin asap yang tadi dari gue. Jadi pas gue waktu itu gue nyari tahu tuh, gue tanya-tanya bokap. Jadi bokap gue tuh ternyata punya teman dekat dulu namanya, wah nggak gue boleh disebut ya namanya lah. Pokoknya dia salah satu pelaku yang kalau dulu tahu ada acara TV pemburu hantu. Iya, tahu gue tahu pemburu hantu. Nah, itu salah satu yang ngelakuin itu teman bokap gue dan teman dekat. Oh, yang jadi mediasinya gitu ya buat ngilangin itu gitu. Nah, terus dan itu bokap gue tuh pernah belajar sama dia gitu. Jadi emang dulu bokap gue inget banget dia pernah ngomong ilmu macam kayak gini tuh modelannya kayak pisau. Semakin lo asah semakin tajam, kalau lama nggak diasah udah tumpul gitu, hilang sendiri gitu prinsipnya. Nah cuman kalau cerita lagi nih, ada lagi satu menarik tuh belum lama banget gue inget, sebelum puasa kemarin tuh ada lagi. Masih hangat deh. Masih hangat. Gorengan kali masih hangat. Arahnya lain langsung ngomong kan. Jadi langsung kemana-mana. Dia bisa ngedistract ya. Parah ya. Nah itu ceritanya tetangga gue, ya sepanjang gang itulah pokoknya. Tetangga gue tuh dia sakit tapi nggak sembuh, dibawa ke dokter nggak ada apa-apa, hasil lah istilahnya, guna-guna gitu. Ya pokoknya kayak gitulah intinya, sakit nggak ada apa-apa. Cuman kalau yang gue ini sih biasanya kalau orang-orang awam ngambil kesimpulan tuh dia mah pikiran masuk angin orang-orang normal lah istilahnya. Orang-orang normal, cuman kayak udahlah bodo amat. Dan itu gue juga nggak tahu sampai kejadian itu, maksudnya gue nggak tahu dia sakit karena dia semenjak sakit tuh jarang keluar gitu. Sampai kejadian itulah. Nah akhirnya tetangga gue yang depan rumah itu yang sama-sama denger sama gue, sama-sama denger suara nangisan itu, dia kan udah nikah tuh, punya suami. Nah adik suaminya dia tuh bisa juga kayak gitu, dia bisa ngeliat ya. Bisa ruqyah. Oh iya. Nah cuma gue nggak tahu nih ruqyah syariah atau syirkiyah nih. Maksudnya ruqyah yang sesuai syariat Islam atau enggak, gue nggak tahu deh tuh. Syirkiyah itu apa, ruqyah syariah itu ruqyah syariah itu sesuai Islam kan? Nah, kalau syariah itu syirkiyah itu yang di luar dari syariat itu. Contohnya kayak gimana itu? Ya kalian tahu lah itulah. Yang gimana sih? Apa jelasin juga? Iya, nanti aja kita jelasin. Nanti. Oh ini dulu nih, ceritain dulu, jangan dipotong dulu nih. Oke, lanjut. Seru nih pembahasannya. Nah, gue akhirnya dipanggil lah tuh adiknya lakinya kan. Katanya dia bisa datang lah, tanyain banget dengan ngobrol akhirnya. Katanya, ini banyak, ada 7, akhirnya dikeluarin semua. Iya, di satu tubuh ada 7 kan. Nah, sebelum dia datang, yang si teman gue tuh namanya kita sebut aja Mawar. Si Mawar ini. Kita sebut Mawar itu dia kesurupan men selama 2 kali. Kesurupan 2 kali. Intinya pas dia lagi di depan rumahnya teman gue yang sakit gitu. Lagi di depan rumah teman gue yang sakit, bininya kan cerita tuh sama dia. Jadi dia teman gue nih yang sama-sama ngeliat itu si Mawar ini, dia punya kakak kan, dan entah ya kayaknya mereka tuh berdua agak peka. Bisa ngerasain gitu ya. Bisa ngerasain atau bisa ngeliat juga, gue juga nggak tahu. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol. Nah di situ sama kakaknya ternyata agak bisa juga tuh, sama-sama cewek. Pas bininya cerita tentang sakit itu temen gue, akhirnya sini coba gue lihat gitu.
sama yang kakaknya si Mawar itu. Dilihat nggak kuat, nyata dia pas ngeliat tuh nggak kuat, akhirnya masuk ke si Mawar ini. Masuk ke Mawar, tapi ternyata yang masuk tuh bukan yang ada di teman gue itu. Ya, beda lagi. Dia cuma bisa nangis dan itu bener-bener ekspresinya tuh sedih, sesedih-sedihnya. Nangis tapi ditanyain nggak mau jawab. Akhirnya udahlah, bet keluar sendiri tuh, jatuh tiba-tiba pingsan. Bet ditolongin, bawa ke rumahnya kan samping rumah gue. Nah, semenjak dia nikah dia ngontrak di kontrakan gue yang waktu itu gue kontrak buat sepeda. Iya, tapi udah dibangun rapi. Kayaknya hotel. Kayaknya sih udah aman, gue nggak tahu. Bentar, gue mau izin dulu sebentar ya. Kenapa emang? Nanti nggak apa-apa. Sebentar aja. Biasa, gara-gara Danau 1. Oke, gara-gara Danau 1 nih. Nih, lanjut nih. Apa yang nungguin Andre? Gimana? Lanjut aja. Tadi pokoknya nangis setelah dia pingsan, dibawa tuh ke depan rumahnya, terus gue ledekin kan. Gue bilang, lu kenapa tadi ini ya. Yaudah lu di luar lagi aja, siapa tahu kemasukan lagi, gue gitu gitu kan. Terus siapa tahu kemasukan lagi, udah di luar aja nunggu. Ya udah bener lah tuh kan, dia makan pisang lah tuh sambil bercanda-canda makan pisang. Bet gue masuk, gue mau keluar lagi, bener dia nangis lagi kan, kemasukan lagi 2 kali, jadi dia beda atau masih nangis lagi. Sama kakaknya ditanyain nggak mau jawab kan, akhirnya sini gue tahu cara ngobrol sama jin gitu. Pokoknya kalau mereka tuh dalam keadaan kesurupan, kalau emang benar-benar nggak bisa diajak komunikasi, kita kasih syarat aja. Kalau emang iya lo ngangguk, kalau emang enggak lo geleng, udah gitu aja tuh. Itu paling gampang tuh kalau dia nggak mau diajak ngobrol. Ada gue ngomong kayak gitu, kamu siapa? Nggak mau jawab, nggak bisa jawab. Oh yaudah, gue inget konsep itu tuh, konsep yang tadi gue jelasin. Akhirnya, oh kamu masih pihak keluarga dari si ini yang sakit, ya kan? Gue sebut nama di situ kan, yang sakit gitu. Dia ngangguk, badan masih nangis, dia ngangguk. Oh berarti masih dalam pihak saudara. Kenapa kamu mau nolongin dia gitu? Dia kenapa, emang ada yang jahatin dia? Gitu. Kamu mau nolongin dia tapi nggak bisa gitu. Emang jahat yang nolongin, yang gangguin gitu. Oh nggak jahat? Nggak jahat, cuman entah kenapa dia nggak bisa aja gitu. Nggak ada. Iya pokoknya gue ajakin ngobrol kayak gitu, ledek-ledek, akhirnya dia jatuh sendiri, maksudnya dia sadar sendiri. Sadar sendiri. Nah itu sambil nunggu datang tuh yang adiknya lakinya dia. Setelah datang ditanganin lah tuh sama dia kan, tanganin. Jadi kalau yang gue lihat konsep nyembuhinnya dia tuh, dia pakai hipnoterapi. Tahu hipnoterapi? Jadi dihipnotis dengan cara tetap dari diri kita sendiri yang ngelawan buat keluar gitu. Tapi basicnya dia bisa ngelihat, bahkan bisa naruh ke botol. Nah, akhirnya dia pas udah, gue kira lama kan, sampai 7 loh, ibaratnya sampai 7 dalam satu badan sampai 7 biasanya lama kan. Iya gue bilang, itu rumah apa kontrakan kan? Kelihatan gemuk tuh bocah. Udah kan, akhirnya pas Dedi ini katanya ngomong 7 gitu. Nah akhirnya gue ngobrol tuh. Nah ngobrol selama dia nyembuhin itu, gue ngobrol di situ posisinya gue sama kakak gue, sama si Mawar itu, sama kakaknya ngobrol di situ. Dia nyamperin, kelar dia nyembuhin, terus ngobrol, gimana om, ngomong gini. Kakak gue minggir dong biar dia duduk. Dia ngomong ke gue, itu tadi siapa cewek, katanya gitu. Oh itu kakak saya om, kenapa, kata gitu. Oh enggak, itu dia juga banyak tuh. Wah anjing, kakak gue banyak ya kan. Maksudnya kok gue nggak tahu itu, selama ini gue peka, kok gue bisa nggak tahu alo ada di kakak gue gitu. Tuh yang gue kaget tuh, akhirnya kalau mau diinin sekalian aja, kalau mau dibersihin katanya gitu. Gue waktu itu belum paham konsep ruqyah syariah atau syirkiyah tuh kan, gue nggak tahu mana yang benar. Pokoknya dia bisa aja katanya kan. Ya udah gue ikutin aja tuh. Itu bener-bener apa berarti muntah-muntah lah tuh kalau gue tuh. Katanya satu ada genderuwo nih, yang ini yang ini. Pokoknya buat sampai pengobatan itu kelar, ditaruh lah yang ada di kakak gue di botol. Ditaruh ada kayak ada berapa lah, tapi nggak sampai 7 sih. Kalau yang kakak ini nggak sampai 7 ya. Cuma gue nggak tahu berapa, dia nggak ngasih tahu. Akhirnya dipoto tuh, di botol sama dia dipoto. Gue yang kalau orang biasa yang moto nggak bakal kelihatan tuh. Kalau dia yang moto itu pakai kamera gue, dipoto tuh botolnya, terus bener-bener kelihatan men.
maksudnya wujud yang ada di botol itu kelihatan, dan yang gue lihat wujud apa tau nggak lo? Wujud pocong, muka hitam, mata putih. Itu yang gue lihat di mimpi gue. Mimpi. Oh jadi selama itu dia tuh gitu ya? Jadi selama ini dia bersemayam di kakak gue. Oh, Nyambung. oh iya. Masuk. Parah nggak lo? Terus gue di situ bukannya ini malah wah kesel banget main gue di situ. Ibaratnya gila lu selama ini ngumpetnya di kakak gue gitu. Itu gimana sih lu rasanya sebagai adek kan? Gue cewek kesel kan? gitu kan pasti. Wah kesel banget. Gue ajak kemana lu? Kami ini kemana lu? Soalnya emang yang kamar tengah itu, yang pas gue tutup itu, yang pas ada dia, itu emang ditidurin sama kakak gue di situ. Kakak gue pindah. Tadi gue udah curiga tuh di situ tuh. Iya. Pakai curigaan dulu. Kagak ada Jadi sama positif kakak gue di situ, thinking. terus kayak wah anjir. Jadi begitulah tuh. Oh iya. Itu Parah pas itu. di foto itu yang lihat siapa aja? Lu doang atau yang lain juga? Nanti lu bisa taruh di podcast ini. Ntar lu Kirim aja. Oh ada fotonya. Masih gue simpan. Ah gila. Nah, lanjut Jal. Nanti Gua lu mau bisa penasaran. bisa lu benerin. Nah. Nanti kelar podcast ini kita lihat ya. Nah, gue menanya nih. Jadi kan kadang ada beberapa orang itu yang bilang ada jin yang istilahnya buat ngejaga kita nih. Istilahnya kalau kita sebut untuk yang gue tahu itu kayak hodam gitulah ya kan. iya. Hodam. Nah, menurut lo itu bener ngejagain kita nggak sih? Maksudnya itu emang bener baik untuk kita atau emang istilahnya gimana ya sebutannya? Nggak baik gitu loh. Menurut lo itu yang jin hodam buat pelindung kita itu baik atau sebenarnya itu nggak baik untuk kita gitu loh? Menurut lo tuh gimana tuh? Gue mau bahas itu dari sudut pandang agama gue nih muslim. Iya. Gue agak nggak enak juga nih. Nggak Tapi apa-apa, makanya gue maksudnya- izin dulu nih sama kalian yang punya podcast. Iya nggak apa-apa. Ini kalau mau gue bahas sudut pandang takutnya yang non muslim kan ntar nggak relate sama mereka gitu. Iya. Berarti kan Ini mohon maaf ya yang buat non Iya muslim nih, ya. mohon maaf kalau ada ketersinggungan. ini sudut-sudut pandang kita ini gitu buat loh. pengetahuan aja karena nih yang gue pelajarin nih gue pelajarin dalam agama gue Islam. Jadi ini gue jelasin dulu konsep perjinan ya. Iya. Jadi di jelasin sini dulu kita lah. nggak ada menyinggung ke siapa-siapa nggak ya. ada Ini Nggak ada berdasarkan sangkutan sama sekali, sekali, cuman ya. buat informasi. Hmm. Jadi kalau jin, jadi setiap anak manusia lahir itu pasti lahir satu anak jin yang emang itu ngikut di kita, ada di ya ibaratnya di samping kita, entah di samping kanan kiri itu ada emang yang ngikutin, yang itu biasa kita sebut jin korin. Kalau lo pernah Iya, dengar. jin korin. Pernah dengar gue. Nah, jin korin itu adalah jin apa ya biasanya? Kembaran kita lah. Iya, istilahnya. kembaran kita lah, jin. Itu emang udah punya, mereka emang punya tugasnya tuh ya untuk gangguin kita. Itu dalam agama Islam tuh emang kayak gitu dijelasinnya. Emang untuk pure ngeganggu. Jadi kalau ada yang nyangka itu buat ngebantu lu, itu ya silahkan dicek lagi deh maksudnya. Iya, dicek lagi. Dicek ke sumber-sumber hukum Islam gitu, kayak Al-Quran, As-Sunnah tuh boleh deh kalian cek. Ini yang gue jelasin yang sesuai yang gue pelajarin ya. Jadi gue baru kemarin tuh gue mempelajari yang namanya ruqyah syariah. Jadi apa ya, penyembuhan dalam agama Islam yang disyariatkan, yang emang diajarkan. Akhirnya ya itu kayak gitu, kayak jin setiap manusia. Nah yang namanya jin khodam itu adalah jin pembantu, kalau ibarat kayak udah bilang. Kayak tadi nih, setiap anak manusia lahir anak jin. Itu namanya jin korin. Itu emang itu bakal selalu ngikutin kita Tugasnya emang udah sampai ngikutin kita kita. mati. Saat kita mati, jin ini nggak mati. Jadi makanya kenapa kayak ada penjelajah kayak ekspedisi itu yang dulu di TV. Kayak misalnya dia bisa menguak sejarah, itu yang dipanggil itu jin korin yang saat itu dia tinggal. Makanya dia tahu semua ceritanya. Ya ibaratnya kayak dari kecil kan. Nah, dia tuh bener tahu sejarah kita hidup, dia tahu. Makanya kayak banyak lah yang suka dengar kasus-kasus kayak misalnya contoh, gue udah meninggal nih, terus Andre nggak tahu kabar gue meninggal, tapi suatu saat dia pernah ngeliat gue ngobrol malah sama gue, atau dia ngasih tahu apa ngobrol, padahal gue udah meninggal. Nah itu juga jin korinnya dia yang diajak ngobrol. Jadi begitu. Kenapa lo ngesap-sap leher lo? Bayangin lu jadi setan. Tai banget anjing. Lah harus gue jadi setan. Gue udah merinding ya. Oke lanjut. Nah jadi begitu konsepnya tuh. Nah terus yang namanya jin kodam itu bisa kita bilang jin pembantu. Jin pembantu, kayak jin korin kan udah jelas nih kerjaannya nih, emang dia ngeganggu jin kita korin, nih. iya, ganggu. Nah kalau jin kodam itu yang belum ada kerjaannya tadinya. Gabut. Jin gabut. Iya, jin freelance yang ada kerjaannya, akhirnya diambil sama orang. Jadi jin kodam itu bisa didapetin dengan cara lo narik pusaka
apa? Oh iya. Mustika tuh yang dari mustika, benda, dari apa? batu. Atau emang gitu. lo buat perjanjian dengan mereka yang kayak tadi apa kenapa ada munculnya jin asap? Jadi kayak anak-anak indigo juga itu sebenarnya gangguan jin asap, men. Itu bukan kelebihan. Ini pengetahuan kalian tuh bukan kelebihan. Jadi ya namanya orang bisa ngeliat kayak gitu tuh lo nggak bakal tenang dah hidupnya. Iya benar. Sekarang kalau lo boleh milih kan, lo baru melek udah ngeliat. Lo mau kemana ngeliat? Mendingan kan yang emang layaknya lo lihat aja gitu kan. Itu udah paling enak kan hidup kan. Iya benar. Nah itu terus bener-bener nggak enak lah maksudnya kayak gitu-gitu. Dan gue ngalamin itu nggak enak, malah lu bikin kaget, kadang-kadang kaget, lu naik motor kadang-kadang nengok sendiri, lihat apa. Nah itu gue potong apa jangan-jangan yang lo rasain yang selama ini yang tadi lu bilang lo pekaan kesinian gitu kan, itu jangan gangguan juga. Nah itu ini yang mau gue jelasin juga salah satunya. Nah sebelum menjelasin nih, jadi si jin kodam ini sebenarnya itu baik atau enggak gitu di kita kan dibilang kan itu kan jin buat bantuin kita nih istilahnya gitu. Nah itu aneh baik nggak, maksudnya niatannya si jin ini baik nggak, bener apa dia emang bener mau bantuin kita atau emang ada maksud lain dari bantuan konsepnya itu? Konsepnya nih ya yang gue percaya di dalam setiap agama, menurut gue tuh di semua agama pasti tuh kita harus berbuat baik sesama makhluk hidup kan, berbuat baik ya kan. Kalau konsepnya lu ngedatengin gua apakah dengan gangguan kayak gitu walaupun dengan istilahnya dia gangguin kita, dia bantuin kita dengan segala hal, kan itu jadi buat kita malas gitu. Itu menurut gue sih nggak ngebantuin sih men. Menurut gue ya nggak ngebantuin, malah nambah kerjaan lah. Iya, jadi hitungannya kayak kita nih udah biasa nyuruh dia nih ya kan, jadi di kitanya tuh jadi malas, jadi pengen nyuruh dia terus aja itu gitu ya kan. Yang keenakan. Nah terus ibaratnya kayak gitulah. Itu nggak baik tuh ya istilahnya gitu. Udah pasti nggak baik. Sekarang tuh yang namanya manusia punya apa ya ibaratnya hubungan kerjasama sama ada MOU kan di situ, tanda tangan kontrak sama bangsa jin tuh nggak bakal bagus. Karena kan bagus ya kita nih kalau emang muslim yang sesungguhnya, muslim yang taat juga nggak bakal kayak gitu, dia pasti fokus beribadah aja. Gitu juga kayak bangsa jin kalau emang benar-benar dia muslim kan, kadang tuh ada tuh yang ngaku yang ada pegangan orang yang saya jin muslim gitu. Kalau emang bener muslim mah itu dia nggak bakal mau begitu-gituan. Dia pasti fokusnya beribadah gitu ya. Kayak kita manusia kan layaknya kan kayak gitu, udah fokusnya beribadah. Jadi ya, menurut gue sih kayak gitu. Kalau emang dia ngaku jin muslim atau emang dia jin muslim, itu dia termasuk golongan fasik yang apa ya layaknya kayak manusia gitu, yang masih muslim tapi cuman muslim KTP gitu. Yang cuman menyerukan bela agama tapi sendirinya nggak sholat. Itu salah satu fasik tuh. Sama aja tuh kayak setan. Tapi kalau jin muslim itu ya gue percaya kayak yang di Mekah kan ada tuh namanya Masjidil Haram. Nah itu ada namanya juga katanya itu dibikin karena jin gitu-gitu, jin muslim. Lu kata siapa itu lu jangan ada lu bisa cek di Google Pak. Iya. Kalau itu juga kayak kalau kita ngewak sejarah Indonesia, zaman dulu kayak Roro Jongrang kan juga. Iya, kalau kita itu dibantu kayak gitu kan, cuman nggak tahu kan. Nah, sekarang balik lagi nih ke pembahasan lu yang tadi yang lu pengen lu jelasin. Berarti lu bener gak apa lu gimana tuh ya selama ini lu peka kesinian itu, bener gak itu lu diganggu jin juga? Nah, sebelum gue jawab pertanyaan itu gue ngejelasin lagi nih dari awal. Jadi asal muasal gue belajar apa ya yang kayak gitu-gitu ruqyah syariah, intinya gue kan emang dari dulu tertarik banget ya sama dunia-dunia kayak gini gitu. Yang udah tertarik ya? Memang udah tertarik, kayak seru aja gitu. Bisa ngelakuin apa yang orang banyak nggak bisa lakuin gitu kan. Acik nih awalnya sih. Terus akhirnya entah kenapa gue dari nonton YouTube itu keluar kayak gitu-gitu, keluar ruqyah syariah gitu di YouTube. Padahal lo sebelumnya nggak pernah nyari gitu? Nggak pernah ada. Jadi di setan internet biasanya gitu. Iya, setan internet. Apa namanya direkomendasi sendiri. Iya, direkomendasi sendiri. Nah, sampai akhirnya gue dengar pernyataan salah satu pakar ruqyah tuh, kalau nggak salah Ustadz Muhammad Naizar. Dia ngomong kalau dia cuma nyampein perkataannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan salah satu imam mazhab ya, mazhab, dan penganutnya tuh besar banget. Hampir se-Asia Tenggara tuh mayoritas tuh nganut mazhab. Imam mazhab itu Imam Syafi'i.
dia tuh sampai bilang kayak gini, Imam Syafi'i, kalau ada umatku, terutama umat muslim ya, mohon maaf kalau bagi yang non muslim, terutama umatku, umat muslim, kalau ada yang ngaku-ngaku bisa ngelihat jin, itu ada dua kemungkinan. Kalau emang dia berbohong, atau kalau emang dia berbohong, kalau enggak dia kena gangguan jin. Dan itu kalau emang dia ngaku-ngaku itu syahadatnya bakal diputus, men. Oh, kalau misalkan dia emang beneran, gue bisa ngeliat jin nih, gue bisa ngeliat jin gitu. Ya pokoknya intinya dia nggak bohong nih, istilahnya dia gangguan jin ini. Iya, dia gangguan jin. Kalau dia bohong, ya itu syahadatnya diputus. Jadi ibaratnya kita dikeluarin dari Islam lah, kasarannya. Secara langsung. Iya, secara nggak langsung. Secara kasarnya kayak gitu. Terus. Nah, terus gue dari situ gue penasaran kan. Tapi kenapa masih banyak orang-orang di luar sana yang bisa ngelihat makhluk gue kayak gitu, makhluk halus. Gue penasaran, gue cari-cari lagi. Ya itu ternyata gangguan jin sih yang pasti. Gak mungkin pada fitrahnya tuh manusia emang gak bakal bisa ngelihat mereka gitu. Tapi mereka bisa ngelihat kita. Dan itu emang ada di Al-Quran kalau nggak salah di surat ke-7 ayat ke-27 surat Al-Isra itu dijelasin di situ emang sesungguhnya mereka para setan itu bisa melihat kita di tempat dimana kita nggak bisa melihat mereka. Jadi kayak gitu, kayak ya pada kode itu kan udah fitrah ya, maksudnya Al-Quran kan tuh udah fix bener ya bagi kita nih, maksudnya bagi kita itu firman itu fix bener. Jadi kayak wah anjir, berarti selama ini gue kena gangguan jin nih kan. Kena gangguan jin, gue kayak gimana gitu kan rasanya kan. Akhirnya sampai suatu saat tuh gue bener-bener ngerukyah diri gue sendiri. Yang dipakai diajarin yang itu hipnoterapi. Gue cuman ibaratnya kalau ini terapi Al-Quran. Gue cuman dengerin murot Al-Quran dan gue percaya ayat itu bisa nyembuhin gue. Udah, gue cuma ngedengerin pakai headset, gue fokus dan gue sampai muntah-muntah sendiri yang kayak tadi Andre rasain tuh. Oh, berarti gue tadi itu dong gangguan jin dong. Itu gue kenapa sih Andre? Iya, gue kenapa itu? Enggak, soalnya gini Jal nih. Ini itu gue geganjel dari tadi penanya. Iya, enggak. Gue setiap kemarin pas si Elin juga sama, Bang. Pokoknya gue kalau setiap gue ngerasa lo lagi cerita nih, entah lo atau siapapun lah istilahnya, kalau misalkan lagi cerita, itu tiba-tiba perut gue suka mual gitu. Kalau misalkan gue emang ngerasa bener-bener wah ini serem banget, itu gue mual sendiri. Itu gue kenapa itu? Jadi kayak seolah-olah tuh gue nggak mau denger gitu loh. Gue nggak mau dengar cerita itu, jadi gue kayak menolak kayak ada reaksi sih ya. Iya, reaksi sih kayak unsur negatif ketemu unsur negatif. Nah masalahnya saling bertolakan. Nah masalahnya gue juga kemarin pas Elin yang kata lo bilang gue kenapa diam terus, itu sebenarnya gue kayak nahan itu gue nahan buat nggak keluar gitu lah. Tadi gue benar-benar nggak kuat gue. Nah kalau ini gue nggak ini kalau kita bahas maksudnya yang ruqyah syariah kita lewatin aja lah ya. Maksudnya itu kalau emang kalian penasaran silakan cek sendiri. Gue merasa belum berhak aja ngasih tahu tentang ruqyah syariah karena gue juga masih segimana ya kan. Malah jadi takutnya malah ada salah-salah kan. Terus. Nah, yang gue tahu dulu di saat kita ngobrolin kayak gini, men. Lo kan kayak orang-orang sakti gitu lah ya, orang-orang bisa gitu. Pasti kan mereka punya pegangan-pegangan yang namanya jin khodam yang tadi kita sebutin tuh, jin pembantunya mereka. Jadi emang banyak orang yang ngobatin orang kesurupan itu dengan bantuan jin. Jadi ngeluarin jin dengan bantuan jin. Coba logikanya gimana itu? Kan sama aja kan? Sama aja, iya kan? Itu banyak yang kayak gitu. Nah, itu juga yang berlaku di saat kita tuh kita ngomongin Andre. Misalnya Andre sakti nih, orang yang bisa gitu, yang basicnya dia punya pegangan dan benar bisa dijaga, bisa dikendaliin gitu pegangannya. Kita ngomongin Andre dari jarak jauh gitu. Itu semua jin khodam media tuh bisa datang ke sini dan menyimak apa yang kita bicarakan. Makanya terkadang ada orang-orang sakti kayak gitu yang diomongin dia tahu dia omongin apa. Pernah nggak lo denger kayak gitu? Iya, gue pernah dengar. Nah, itu konsepnya tuh begitu. Ada waktu itu di saat gue ngobrol sama Ijul tentang kejadian di puncak waktu itu, gue ngobrol itu bener-bener gue ngobrolin mereka dengan ada unsur ngeledek gitu, itu bener-bener langsung datang langsung datang tuh mereka. Ini yang gue lihat ya, langsung datang mereka set, dan Ijul di situ langsung nangis saking nggak berani ngeliatnya dan ketakutan. Itu nangis. Dia si Ijul ini bisa ngeliat dia. Terus kayak benar-benar langsung wah udah jalan dia sampai mohon udahan, maksudnya kita berhentiin obrolannya. Nah kayak gitu, jadi basic kayak ibaratnya saat kita ngobrolin mereka pasti datang. Oh berarti mereka juga bisa datang ke sini dong. Lu bisa dong gituin, maksudnya kalau misalkan emang dia benar datang ke sini ya biarin aja kan, hak dia, mereka punya haknya akses boy.
Kalau emang mereka dengerin ya udah biarin aja mereka dengerin. Ngobrol silakan ada mic. Bilang Danau 1 ini sensitif langsung. Iya, gue asli deh gue nggak mau denger itu, gue nggak mau denger sebenarnya. Berarti lo jangan-jangan karena gangguan. Nah itu gue gimana caranya jalan maksudnya biar gue nggak itu. Nah gue juga jadi gue sempat waktu itu gue sempat jalan-jalan nih sama dia nih ke puncak, gue sempat ceritakan. Gue cerita lagi nih. Jadi yang pas gue jalan, inget gak sih lu yang kita jalan ke puncak itu? Iya. Yang kita lagi awalnya gini nih, kita cerita begini nih. Nah kita cerita setan, awalnya emang gue yang mancing kayak cerita setan gitu kan. Jadi di puncak itu gue emang awalnya tuh gue kayak petakilan banget lah, gue nggak bisa dibuat lah. Udah usah dilihat Dari mata kakinya. mata kakinya nggak kelihatan mata kakinya. Nah terus jadi saat itu si Ijal sama Ijul ini lagi cerita. Saya lagi cerita terus lama-lama gue bawaannya kayak kesel gitu loh. Gue nggak tahu nih keselnya gue kenapa gitu, tiba-tiba gue kesel aja gitu. Kalau misalkan emang dibilang gue kesel karena cerita setan, awalnya gue yang mancing gitu, awalnya emang gue yang pengen cerita setan gitu loh. Nah entah kenapa pas dia lagi lama-lama dia cerita gue kesel sama dia nih, rasanya kayak pengen Jol, diem gak lu anjing bangsat, pengen gue gituin loh, rasanya pengen gue sampai dipelototin saat itu. Iya bener, gue asli sampai dipelototin dan sampai didirin. Diem gak lu sampai digituin. Iya saat itu ya. Nah terus di situ gue mencoba tuh kayak gue nggak mau marah gitu, gue kayak nahan gitu, gue nggak mau marah sampai akhirnya gue nggak kuat banget, gue berdiri ya kan. Gue berdiri, Jol, diem gak lu, sampai gue tunjuk si Jal nih, saksi hidup masih ada nih. Gue tunjuk, tapi gue berusaha untuk nggak ngelepas amarah gue gitu loh, gue nggak melepas. Pokoknya gue rasa pengen nonjok lah, pokoknya gimana sih kalau orang kesel banget sama itu. Nah akhirnya gue udah nggak kuat banget, kepala gue juga udah berat banget kan. Gue bangun, gue tunjuk si Jal, diem gak lu Jal, tapi dia masih tetap ya kan, masih tetap. Gue ngambil aja tuh rokok tuh ya kan, gue ngambil rokok, gue coba tenangin, akhirnya lama-lama hilang tuh. Nah itu yang gue rasain tuh. Nah jadi setiap gue dengar cerita semenjak kejadian itu, gue semenjak dengar cerita gitu, gue kayak bawaannya kayak mual gitu. Kalau misalkan emang di guanya berasa banget ya, mesti kayak gue merinding banget gitu, itu berasa banget mual gitu. Kenapa tuh gue? Iya gangguan sih berarti Jo. Waduh. Gangguan sih. Karena waktu di saat yang di puncak itu ya, kalau balik ke ceritain tadi, gue tahu di situ yang marah tuh sebenarnya bukan dia gitu. Jadi ada unsur apa ya? Kalau ibarat itunya pemberian energi itu malu. Jadi gua sama Ijul tuh paham, makanya gue tetap ngelanjutin dan gue ketawa-tawa aja ngeliatin dia. Ini di bahasa tim berdua ini dia ketawa-tawa doang. Dia kita tetap jatuh sambil ketawa-tawa. Karena gue tahu ya udah marahin aja Ndre, sampai gue gituin gue. Ya udah marahin aja. Emang niat gue waktu itu biar dia kesurupan. Kalau dia kesurupan udah tinggal tau enggak? Jadot dia. Gue ini ke kolam ya kan. Biar kedinginan lah. Kayak gitu. Taruh ya di jalan ya. Santai aja itu. Nah, tapi saat itu lo ngeliat enggak sih maksudnya? Awal mulanya gitu, gimana gitu sampai dia yang bisa pasti yang waktu itu yang pernah gue ceritain tuh. Aduh. Jadi kan posisinya sebelum kita ngobrol di ruangan itu ya. Kita tuh semua anak satu kelas bakar-bakar di luar lah pokoknya di taman bakar sosis gitu. Nah di situ ada teman gue cewek dan kayaknya dia emang agak sensitif nih. Jadi ibaratnya tuh kayak kalau orang tuh ada yang disebut wangi-wangian gitu loh. Jadi di kalangan mereka tuh diwangi gitu. Di kalangan mereka tuh jadi gampang banget. Terkadang kan mereka suka tertarik nih kan sama kita nih. Nah, itu mungkin kita itu wanginya sesuai sama selera mereka gitu. Ibaratnya nih ini kalau gua gambarin wangi, nah mungkin dia wangi menurut sini tuh. Iya, terus nah, awalnya memang dia maksudnya yang pengen dia ngincer tertarik gitu tuh dia. Cuman pas masuk ke rumah kayaknya seru nih kalau ke Andre, gue ngomong sama Ijul kan. Kayaknya seru nih kalau ke Andre. Ya udah akhirnya kita bikin dan posisinya tuh pas kita ngobrol di rumah kan ada kaca ya. Dia tuh di depan kaca, men. Wah, anjing gue merinding lagi nih sumpah. Kaca yang di belakang gue itu kan? Iya. Anjing. Terus. Kaca. Oh, jadi selama kita ngobrol itu dia ngeliatin tuh ya? Iya, ngeliatin. Dia dengerin. Untung enggak berkomentar. Kalau berkomentar sih seru juga sih. Nah, terus. Lu ngapain sih deh katanya? Iya, lu ngapain sih? Marah-marah. Dia itu komentarnya toksik lagi. Tolol. Oh, dia mungkin dia pengen masuk ke badan gue, dia pengen komentar kali. Iya, mau komentar. Iya, tapi lu masih nahan di situ. Iya, gue masih nahan gue untungnya. Nah, terus gimana itu dia? Gue enggak tahu. Nah, pokoknya saat itu si Ijul kan ya udah ya gue pancing lu. Jadi maksudnya kadang-kadang tuh orang kesurupan yang gue pelajarin ya, dia tuh nerima aja apa yang mereka kasih tau lo. Jadi mereka tuh bisa ngasih kayak sedikit rasa sedih yang berlebihan. Makanya kan segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik nih. Nah mereka tuh bisa nyusup tuh lewat situ. Kayak misalnya lu tiba-tiba nggak ada apa-apa lu kadang kesel sendiri. Nah itu tuh sebenarnya
apa yang mereka kasih. Mereka tuh ngasih kayak ngasih energi ngasih gitu. kemarahan gitu. Pas lo marahin, pas lo turutin, ya udah jadi makanan mereka dan mereka semakin kuat di dalam tubuh lo gitu. Oh, jadi awal mulanya di situ ya kenapa orang bisa kesurupan. Iya, mungkin dari situ dan emang kalau orang-orang dulu bilang tuh tulang rusuknya udah renggang gitu. Jadi udah banyak gampang dimasukin. Kalau itu sih ya gue juga nggak tahu juga ya, gue belum ada faktanya lah istilahnya gitu. Belum pernah ada yang gue suruh ronsen sih. Oh, lu sering kesurupan ronsen. Iya, cuma tulang rusuknya. Tulang rusuk gue ngerasain banget. Kayak ada emang tuh sering tuh kayak apa tulang rusuk kurang satu lah. Iya, Kita bakar. Tiga bang. Itu kayak ibaratnya kayak gitu. Kalau menurut gue itu mah emang dasar udah bolong aja. Maksudnya udah dari dianya tuh udah nggak ada perlindungan diri. Itu cuma perumpamaan doang mungkin. Ini perumpamaan bukan berarti tulang rusuknya bener hilang satu itu. Itu nggak masuk akal ini. Masa lu nggak merasa sakit? Iya. Sorry nih, gua ada pertanyaan. Kalau yang tadi masuk 7 ini nih, kembali lagi yang kerasukan 7. Itu dia setelah dia dikeluarin sembuh men. Sembuh. Dia nggak ada gangguan gitu. Nggak sakit. Maksudnya kan dia sakit, bener panas sampai lemes gitu badannya tuh bener sembuh. Mental gitu? Gue nggak tahu ada mental. Kalau mental kan mental, gue nggak tahu sih. Selama ini sih maksudnya gue fan aja gitu sama dia. Ketemu dia biasa-biasa aja gitu. Iya, gue terakhir kemarin malah masih main PES bareng aja. Ini santai aja. Cuman gue nggak tahu ke depannya ya. Biasanya kalau kayak gitu tuh ke depannya efek lebih lamanya itu. Soalnya sering kayak gitu. Jadi habis dia gila sampai 7 loh. Yang 3 aja nih itu udah kena loh. Biasanya kena mentalnya. Apalagi yang 7. Tapi mungkin tergantung dari tubuhnya si yang dimasukin ini. Kalau misalkan emang dia kuat, mungkin nggak ada masalah gitu. Emang intinya balik lagi ke diri sendiri. Gimana lo punya perlindungan atau enggak gitu. Oh, berarti si orang ini nih yang masukkan MP7 orang ini berarti dia termasuk yang wangi juga ya? Enggak, itu kiriman. Enggak, jadi itu kiriman. Kalau menurut gue gini, karena kan basicnya dia ada masalah keluarga. Jadi bininya itu hamil. Ya kan, di saat bininya hamil dia nggak kerja. Pas banget yang corona ini kan, jadi kan lebih banyak yang di rumahan kan. Jadi ya gimana sih lu sebagai cowok kan, bininya mau lahiran nggak megang duit mungkin dia jadi stres. Dia sepanjang jalan emosinya stres. kedapet gitu. Balik lagi ke tadi, jadi saat dia sedih mungkin dia sedihnya berlebihan. Akhirnya masuklah satu yang di jalan apa di mana nggak tahu. Kalau itu mungkin belum berasa kali satu nggak tahu. Akhirnya Setan colongan. Colongan. Masuknya dia Ada celah tuh. Ada lubang tuh. Ikut. Kayak renggang. berarti mereka tuh satu spesies sama tikus ya. Mana ada lubang di situ ada tikus. Iya, benar. Dia ada lubang di situ ada Setan tikus. bisa cengin ya. Habis ini dia komen dah. Kawan nih. Gua enggak terima nih. Dari kemarin gua dicengin mulu. Itu bukan colongan ya. Kesempatan ya. Aduh. Kayak misalnya kemarin tuh gua ke puncak tuh kan. Pokoknya setiap datang ke tempat baru tuh biasanya emang ada sambutan aja gitu. Ibaratnya kayak sambutan yang punya wilayah kali ya. Iya. Kayak ada yang kemarin. Nah, kemarin gue yang itu si Ijul yang ini karena gue fokus bawa mobil. Waktu itu gue lagi bawa mobil. Jadi katanya oh itu ntar diceritain Ijul loh ya. Enggak kayaknya deh. Enggak, ntar si Ijul juga kita mendatang nih nanti biar kita kalau yang penasaran dengan Ijul ya nanti kita undang juga. Jadi gue Ijal, dia Ijul. Kami adalah Ijal Ijul. Slogan betul. Gue Joni, dia Jono. Kita adalah Joni Jono. Tapi sebenarnya gue punya podcast juga, men. Oh, lu punya podcast juga. Itu namanya Jajudul, Ijal Ijul Ngalor Ngidul. Masih jalan. Tapi podcast gue cuma berupa audio, nggak video kayak gitu. Saat ini masih lagi vakum sih. Gue masuk di Spotify lah kalau penasaran Jajudul. Bisa dicek tuh. Cuman gue belum bahas horor sih. Nanti mungkin next time gue bahas horor sama dia. Wah, lu saing kan dong lagi itu. Enggak beda portal. Beda portal ya. Gue kan audio, lo video nih. Nah, balik lagi nih Jal ke itu. Tadi kan yang pas lo bilang gua ada yang pengen masuk ke gue ini, itu kan lo yang ngarahin tuh. Ya itu Jul yang ngarahin. Oh sih, ya pokoknya diantara dari kita lah. Oh, diantara dari lo ada yang ngarahin. Oh, berarti setan itu juga bisa diarahin juga gitu. Bisa, dia tuh dipancing. Itu nurutan, men. asal lo bisa megang kendalinya tuh dia mah nurutan. Ya itu kenapa orang bisa ngendalin mereka gitu. Bisa
bisa nurut gitu. Misalnya lo kesana coba ngelihat gini kan mau mereka ya itu. Oh kayak dukun-dukun gitu ya. Iya, Kayak dukun kan juga pakai mereka. Padahal mah yang kerja kan ibaratnya setannya yang dapat duit dukun, emang setannya aja PA. Disuruh dia. Mafia juga. Apa dia enggak Mafia ngincer kita juga. pas nanti kita mati gitu? Apa dia enggak ngincer kita pas nanti kita mati gitu? Enggak kan tujuan setan tuh udah tertera dalam Al-Quran kan, dia kan emang buat menyesatkan. Ibaratnya kalau kita di jalan yang lurus tuh dia berusaha ngebelokin, dia ngasih gang-gang aja tuh, lewat gang lebih cepat. Iya, dia lihat sini lebih cepat. Kan lebih cepat ya, makanya yang kayak gue bilang kayak orang-orang pesugihan kan itu juga bantuan jin. Oh iya. Ibaratnya dia pengen jalan ke kaya nih, jalannya seharusnya belok-belok sama dia, dia lewat gang tuh bisa. Iya, lurus langsung nyampe. Itu tugasnya jin tuh kayak gitu. Tugasnya mereka bukan tugas jin sih, tugas setan. Jin soalnya ada yang muslim. Oh iya. Itu lebih ke setan ya. Makanya kayak misalnya kita dalam Islam tuh sebenarnya diajarin beberapa adab supaya kita tuh nggak diganggu sama mereka. Kayak diajarin kayak misalnya lu buang air panas tuh nggak boleh sembarangan, lu kencing nggak boleh sembarangan. Iya. Itu kalau buang air panas, misalkan gue masuk ke wastafel langsung gue siram. Nah kalau emang lu buangnya ke tempat yang seharusnya lu buang sih nggak masalah. Karena mereka udah tahu nih fitrahnya nih kalau saya mau buat tempat air panas. Kalau emang dia masih di situ ya berarti dia bego. Iya lu ngapain nih? Setan wastafel. Setan wastafel. Lu bayangin dan mesti kena siram air panas kan panas. Lagi tiduran gitu. Wastafel ada lu. Lo ngeganjel ya. Ya kalau banyak tuh kadang ada orang yang kayak misalnya buang air panas ke luar jendela doang itu mana salah buang. Iya. Nah kan kita nggak tahu nih kan, karena kita nggak bisa melihat mereka tuh, kita nggak tahu di situ ada mereka. Kalau emang mereka kena nih, padahal gue juga nggak tahu sih ya berefek atau nggak ke mereka gitu. Kalau emang mereka kena tuh tetap terkadang mereka tuh nggak seneng, dan itu yang bikin mereka tuh gangguin kita. Nah itu salah satu sebab akibat kenapa mereka gangguin kita, salah satunya tuh karena itu. Jadi itu gangguinnya berapa lama tuh? Ya nggak tahu, terserah dia. Kayak saudara gue kencing sembarangan, tiba-tiba bengkak panas gitu. Itu emang bener? Iya, akhirnya dipakein orang pinter lepas tuh. Kalau pakai di Makassar. Pakai orang bodoh? Iya, kebetulan dia minumnya tolak angin. Kayak dia pinter. Oh itu bejo. Itu bejo. Oh, Udah tahu lagi arahin banget. Tebak ya punchline-nya. Tadi gue mau bahas apa ya? Gue lupa anjir. Gara-gara si bejo nih. Ini kampret nih bejo ini nih. Tadi gue mau bahas apa ya? Ya intinya sih emang sebenarnya udah diajarin cara penanganan supaya kita nggak digangguin tuh ya, kayak itu adab-adab itu, adab kencing, jangan kencing sembarangan kan, kayak kencing sembarangan kan takut airnya belet setan kan. Kayak binatang. Nah gue inget nih, gue inget. Jadi kan ada nih beberapa orang yang gue pernah nonton video-video gitulah ya kan, beberapa orang yang dia kesurupan nih. Nah di saat dia dibacain ayat kursi, maksudnya kayak ayat suci gitulah ya. Ayat Al-Quran lah. Iya. Ini juga gue nggak cuman itu sih, gue juga pernah nonton film Emily Rose lo kalau pada tahu dah. Emily Rose itu yang ngobatin pendeta gitu kan. Nah gue sempat ngeliat itu, jadi mereka itu dibacain ayat suci itu bukannya itu malah kayak kesenangan gitu loh, kayak nggak mempan. Jadi kayak dia tuh ngeledek gitu loh, ngeledek yang si orang yang ngobatin ini nih. Aduh gue serak lagi anjir, kenapa nih? Seret. Nah, terus si setan ini semakin kita bacain ayat-ayat suci gitu, dia kayak semakin seneng gitu. Nggak mempan, goblok, nggak mempan, istilahnya gitu lah ya kan. Kasarnya gitu ya. Nah itu kenapa itu dia itu? Apa emang bener dia kuat atau emang dia cuman sengaja ngeledek atau gimana gitu ya kan? Kenapa bisa sampai gitu kan, sedangkan kan ayat suci itu kita percaya lah ya kalau ayat gitu bisa ngusir hal kayak gitu ya kan. Nggak cuman kepercayaan masing-masing. Nggak cuman Al-Quran, mungkin iya, Alkitab juga mungkin juga ada. Mungkin berefek gitu. Nah itu gimana itu penjelasannya dia, lo tau nggak? Kalau menurut gua ya, apa yang gua pelajarin gitu di dalam ruqyah syariah tuh, sebenarnya itu juga cuman kayak tipu daya mereka doang buat ngalihin perhatian. Tipu dayanya gimana tuh maksudnya tuh? Ya itu kayak misalnya yang seharusnya dia kalau diem dia ngedenger ayat itu, tapi kan kalau dia teriak-teriak kan dia jadi nggak ngedenger ayat itu tuh. Jadi salah satunya tuh buat mecah konsentrasi peruqyah atau buat mencegah bacaan itu supaya nggak didengar sama dia. Padahal kalau dia bilang kebal, dia tetap panas berefek, tetap berefek. Lo bacain lama juga dia tetap berefek. Cuman itu salah satu mereka buat ngejatuhin mental si peruqyah itu. Jadi makanya kalau peruqyah itu tuh mentalnya tuh harus kuat. Jadi kuat-kuatan mental tuh. Kuat-kuatan mental di situ, makanya bukan sembarangan kayak gitu tuh, kuat-kuatan mental. Jadi kalau lu baru banyak tuh orang yang emang mentalnya masih lemah itu di saat bacain ayat kursi malah diikutin. Iya. Banyak kan tuh. Masalahnya kan
gue pernah baca juga kan katanya setan itu dia lebih pintar daripada kita kalau soal pengetahuan. Iyalah, dia kan bisa, dia tuh aksesnya malah lebih banyak men, dia bisa pindah ke sini dengan cepat ya kan ibaratnya. Kita nggak bisa. Kita masih bisa delay. Nah itu efek banget sih kalau misalkan emang kita lagi ruqyah terus toto kita baca ayat si setan itu malah ngikutin itu. Ya udah dengerin aja. Dengerin biar yang diruqyah sama jin. Iya. Jadi sebenarnya dia yang kejinan dia. Dia yang kejinan. Si jin ini enggak merasa kejinan ya kalau gue jin. Yang pasti sih mereka cuman ngelakuin tipu daya supaya mereka enggak denger ayat itu. Walaupun mereka hafal, intinya kalau memang mereka nerima tuh mereka nggak bakal kepanasan sebenarnya. Kalau mereka menolak udah pasti kepanasan walaupun dengan tipu daya mereka. Lu bacainnya terus, maksudnya mentalnya lu kuatin aja. Mereka juga kalah pasti. Berarti situ kuat-kuatan mental ya, semakin kuat gini semakin lama mungkin dibaca ini gitu ya. Kuat-kuatan mental yang pasti. Jadi selama ini yang gue tahu itu kayak mereka ketawa-tawa gitu, sebenarnya itu mereka itu dia ngerasain sakit juga gitu. Iya, mereka mengalihkan perhatian. Kayak misalnya lu lagi sakit nih, kan lu misalnya sakit di sini. Kalau lu coba nyakitin di sini kan rasa sakit itu jadi terbagi dua, tau nggak? Jadi lu nggak terlalu fokus di sini. Nah itu salah contohnya tuh yang mereka lakuin tuh itu ibaratnya biar mereka tuh nggak ngerasain sakit di sini doang. Biar kalau dibagi dua kan agak meringankan kan. Agak meringankan. Sebenarnya malah menambah luka lagi. Iya, nambah luka. Tapi sebenernya. yang dia rasa tuh agak ringan karena ada pengalihan rasa sakit di situ. Nah itu yang mereka lakuin tuh sebenarnya kayak gitu. Itulah filosofi dasar. Kenapa setan itu bisa istilahnya ngikutin gitu ya, kayak seolah-olah dia nggak rasain sakit sebenarnya sakit. Iya, padahal berefek juga. Nah terus kalau buat orang, bener nggak sih kayak orang yang ngeruqyah itu dia bisa berinteraksi sama jinnya sih itu? Maksudnya kayak misalkan lo kesurupan nih, anggaplah lo kesurupan, terus gue kayak berinteraksi nih sama lo nih, lo dari mana nih, aing macan misalkan gitu. Kan ada ya kan? Ternyata itu kura-kura. Ninja lagi. Kurang-kurangnya ninja lagi. Ninja. Kan ada ya, gue apalah daripada zebra. Gue sering banget gue ngeliat di YouTube gitu ya kan. Sa eta aing macan. Kenapa bisa jadi macan? Karena di squad semua bisa jadi macan. Asik. Oh iya. Nah itu bener gak sih kalau orang-orang itu bisa interaksi gitu? Ya kan yang kayak tadi gue jelasin tuh kan, pada fitrahnya kan manusia tuh nggak bakal bisa melihat. Ibaratnya kita makhluk padat nggak bakal bisa ngelihat makhluk halus gitu. Tapi makhluk halus masih bisa ngelihat makhluk padat. Ibaratnya kalau makhluk halus itu ya ibaratnya kayak AC lah gitu, angin kan nih lu nggak bakal bisa ngeliat angin nih, iya, tapi lu masih bisa ngerasain. Nah itulah mereka tuh kayak gitu, kayak ibaratnya sepolos-polos orang tuh pasti kalau emang ngerasain tempatnya yang nggak bener gitu atau angker banget tuh pasti tetap merinding, pasti tetap merinding. Nah itu emang reaksi alamiah, emang normalnya tuh kayak gitu. Tadi apa pertanyaannya gue lupa. Tahu, gue juga lupa. Semua bisa jadi macan. Ada di bab nih. Apa enggak serius sama tadi nanya apa? Oh kenapa bisa berinteraksi? Oh iya, kenapa kita bisa interaksi sama setan itu? Nah balik lagi kalau emang ibaratnya kalau emang peruqyah syariah yang benar-benar ngikutin syariat ya dia nggak bakal bisa ngelihat jin tuh yang dia nggak bakal bisa. Tapi dia bisa interaksi. Tapi kenapa dia bisa berinteraksi? Ya bisa jawabannya. Karena apa? Karena dia lagi masuk ke alam kita, alam manusia. Walaupun dengan pinjem badan orang. Iya, jadi dia kan bisa. Medianya lewat orang itu lah. Tadi yang dia rasain pas di Semarang. Iya, yang pas di Semarang itu. Jadi guanya di mana tapi jasad gua tetap masih ngobrol ya kayak gitu. Ya tetap bisa komunikasi. Bisa, cuman kalau komunikasinya di luar itu ya gue nggak tahu deh mau malam nih kan, nggak tahu bener apa enggak. Ntar tahu togel apa nih togel lah, nomor togel lagi aja orang kan. Cuman kalau lo nanya bisa berinteraksi, bisa. Tapi dia bisa nggak sih misalkan gue nanya nih, misalkan MU sama Chelsea menang mana, dia bisa nggak sih debak beneran mana kali? Nggak tahu boy, coba. Tahu. Tergantung dia suka bola tau? Nah, iya. Jadi itu tergantung hobi masing-masing. Main golf? Goblok. Bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih, gue masih rada kurang make sense aja di otak gue gitu kalau misalkan kita bisa interaksi. Itu benar nggak sih misalkan kita kemasukan kakek-kakek nih? Bener nggak sih kalau suara kita itu bisa berubah jadi kakek-kakek gitu? Mayoritas sih sebenarnya kayak gitu sih yang gue tahu ya. Kalau misalnya anak kecil gitu, suaranya jadi anak kecil. Jadi agak kecil sebenarnya. Mungkin suara itu nggak bisa berubah kan, namanya pita suara kan satu gitu. Cuman mungkin cara yang beda. Nah, ada frekuensi suaranya itu yang berbeda. Jadi namanya suara nih kan lu tetap kayak gini nih, cuman
frekuensi suaranya itu bukan kayak biasanya lo ngomong, tetap ada perubahan. Oh berarti kalau di setiap setan yang masuk itu beda-beda gitu frekuensinya. Beda-beda jelas. Nggak, soalnya gue pernah beda-beda. Gue pernah kayak ngelihat aja sih gitu, kayak dia sering buat kesurupan nih, kayak bisa kesurupan. Cuman sehari 10 kali. Iya sering lah, pokoknya 3 kali. Iya, pokoknya kayak minum obat. Nah iya. Sama. Dia udah kayak minum obat deh ya kan. Cuman suaranya ya begitu kayak gitu-gitu lah istilahnya gitu. Kemasukan radio lagi. Iya, kemasukan radio. Lagi diputer lagi radio. Belum dapat saya ini saluran radio aja gitu. Radio udah nangkap frekuensi. Nah, oke, lu ada lagi nggak yang pengen dibahas nih, Jal? Kalau bahas mungkin banyak banget sih sebenarnya sih. Iya. Sebulan. Banyak banget. Mungkin nanti kalau misalkan emang lo pada tertarik sama Ijal nih kan, tuh lo tinggal komen aja deh kan di bawah, lu undang lagi dong Ijal tuh, kayak rambutnya serem asik. Iya, lihat ada gondrong nih coy. Gondrong doang tapi enggak kriminal. Iya. Lo langsung aja komen di bawah ya kan. Gua enggak nyanyi. Lo mau lihat single gua? Udah deh, enggak usah deh. Soalnya gua main sendiri. Kalau berdua ganda. Iya. Ya lanjut. Pokoknya nanti lo kalau misalkan emang lo pengen ada Ijal di sini, lo komen aja di bawah ya kan. Gue dengan senang hati bakal ngundang Ijal lagi ke sini gitu. Lo senang hati kan Jal undang sini? Senang hati, gue bakal bercerita buat kalian. Thank you banget Jal, gue sebenarnya gue makasih banget nih Ijal udah mau datang ke sini ya kan, repot-repot. Udah kayaknya kita tutup aja, sekian nih cerita dari kita. Selamat malam.